Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anha asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapatkan 30 kebaikan tersebut insyaallah. Pripun kabare? Apik. Alhamdulillah, insyaallah sing melu kabeh saiki mlebu nang surga. Sah, jangan panjang-panjang, saya tak tahu. Nama desanya Seresam, itu serius tapi santai. Yang hadir di hadapan kita ini orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelah kanan ada Pak Yopi, ada Pak Nandang, ada Pak Sony, ada Pak Kepala BIN Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Riau. Hari ini hari kebahagiaan semua Nahdliyin karena sedang memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama. Betul? Yang ke 92. Ngomong-ngomong lahirnya tanggal piro? Embuh Pak Ustadz, 15 Rajab. Ingat bulan Arabnya 15, 16 Pak Ustadz. Kalau salah dibetulkan, jangan ngangguk aja. 16 Rajab, tahun Masehinya 1926, jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Imam Masjidil Haram, tahu Masjidil Haram? Imam Masjidil Haram, imam besar, namanya Syekh Ahmad Khatib, ahli fikih, ada ahli hadis, kitabnya dicetak, ulama besar, namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi, ada ahli tafsir, ulama besar, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Ahmad Khatib, ulama besar-besar ini punya seorang murid bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Dan alhamdulillah Tebu Ireng sudah punya cabang di Indragiri Hulu. Allahu Akbar. Jadi dulu orang Riau sekolahnya jauh ke Tebu Ireng, Lirboyo, Munawir Kerapia, jauh ke Pulau Jawa. Tapi sekarang tak perlu lagi jauh. Siapa saja orang Riau, dari Rokan Hilir, dari Rokan Hulu, ingin cinta kepada Nahdlatul Ulama, rindu kepada Mbah Hasyim Asy'ari, tinggal kirimkan saja anaknya ke Indragiri Hulu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang nanti melihat gambar ini yang diliput oleh drone,
Drone artinya lalat raksasa. Kalau nanti ada yang melihat, tinggal tulis saja di YouTube, www.youtube.com, Harlah NU Indragiri Hulu, enter, langsung melihat gambar. Semua orang akan bertanya, opo iki rek? Dangdutan apa iki? Kipot tungkal. Ini adalah Harlah NU. Berapa orang ini? Kata Pak Ketua PCNU, 15.000. Tapi saya tak yakin. Oh, Ustadz kok meragukan? Saya tidak yakin kurang dari 15.000. Tapi lebih mungkin. Apalagi kalau kita hitung orangnya, malaikat kiroman katibinnya, sekaligus sama jin korinnya. Temanya apa? Mengokohkan ukhuwah watoniyah. Adapun ukhuwah Islamiyah, orang Nahdlatul Ulama sudah selesai dengan ukhuwah Islamiyah. Amin. Tidak lagi kelahi masalah macam-macam. Masalah bismillah sudah selesai. Masalah yasinan sudah selesai. Masalah usolli sudah selesai. Masalah azan 2 kali sudah selesai. Masalah kunut sudah selesai. Masalah maulidan, yasinan, tahlilan sudah selesai. Masalah kita sekarang adalah mengokohkan ukhuwah watoniyah. Ada namanya ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa nggak boleh ngejek orang Batak. Orang Batak nggak boleh ngejek orang Minang. Orang Minang nggak boleh ngejek orang Banjar. Orang Banjar nggak boleh ngejek orang Makassar. Semuanya asyhadu alla ilaha. Ini masih ada orang Jawa yang nggak mau nerima mantu orang Batak. Aku orang gelem nek mantuku wong Batak. Loh, kenapa Pak? Derajat kita langsung jatuh. Masa dari emas dari tulang. Semuanya insya Allah mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita semuanya disatukan. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Nggak boleh ngejek orang karena sukunya. Hei Jawa, hei Batak. Karena kita lahir nggak pernah minta suku. Betul? Datang malaikat membawa roh. Masuk ke dalam perut ibu masing-masing. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Ada yang masuk ke dalam perut orang Minangkabau, maka dia menjadi orang Minang. Begitu lahir, emaknya Minang, bapaknya Minang. Ya bahasa Minang, ba'a kabar, ramo bana ndak basuo, rancak bana. Masuk ke dalam perut orang Batak, ya jadi orang Batak. Pripun kabare, api. Salah tuh Pak Ustaz. Masuk ke dalam perut orang Batak, ya jadi orang Batak. Biado. Alak kita sesudema. Oh, lo masude. Biado artinya how are you? Biado, apa kabar? Makanya harus ngerti bahasa. Datanglah orang Batak ke restoran Padang. Biado, datang orang Padang. Babi ndak ada, kambiang ndak ada. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Supaya kamu saling kenal mengenal. Supaya kamu saling tahu mengetahui. Al-insanu a'da'u ma jahilu. Orang akan bermusuhan, orang akan kelahi kalau dia tidak kenal. Alhamdulillah di Indragiri Hulu semua suku ada, dan adem ayam tentrem gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Betul? Luar biasa. Sampai Pak Kapolda terpukau melihat Indragiri Hulu. Heran saya Pak Ustadz. Di sini bangunan toko-tokonya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, orangnya bagus-bagus. Tak perlu heran Pak. Kenapa? Karena mereka punya kebun sawit. Daerah lain juga banyak punya kebun sawit, tapi tidak macam di sini.
Ternyata rahasianya ada. Apa rahasianya? Karena semuanya pengamal-pengamal ahlus sunnah wal jamaah. Ikut sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang heran, kenapa tablik akbar Ustadz Somad sampai ramai begitu? Bukan cinta sama Ustadz Somadnya, tapi cinta karena yang diikutinya ahlus sunnah wal jamaah, karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semarah-marahnya orang ahlus sunnah wal jamaah, kalau sudah disebut salawat hatinya lembut. Betul? Pergilah ke Makkah, ketemu sama orang ladang sedang kelahi, sedang marah. Ada. Begitu ditarik jenggotnya, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung dia. Nanti kalau bapak ibu pergi ke Makkah nampak orang marah, tarik jenggotnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tempat kita jangan. Maka yang mendamaikan antara kita ini adalah solawat, bukan somat. Solawat, banyak-banyak solawat. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama punya ulama yang majelis solawatnya luar biasa. Itu hadiah Habib Syekh bin Abdul Qadir, betul? Sekermania. Begitu beliau datang ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, penuh halaman Masjid An-Nur, luar biasa. Saya diminta tablik akbar ceramah, cuman pendek saja. Karena jamaah semuanya ramai melimpah ruah. Mereka ingin melantunkan solawat. Dan solawatnya orang NU itu banyak sekali. Macam-macam lagunya. Baru sebentar saja kita sudah 2 solawat. Macam-macam. Ada pula solawatnya bentuk irama lain. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sudah berapa sudah lagu solawatnya? Sudah 3. Islam tidak membunuh darah seni. Silakan berkreasi. Ada pula solawatnya bentuk lain. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ini lagu irama nggak pernah saya dengar di Mekah, nggak pernah saya dengar di Madinah, nggak pernah saya dengar di Mesir, nggak pernah saya dengar di Maroko. Ternyata setelah dicari-cari bukan lagu Arab, rupanya lagu Jawa. Salatullah, salatullah, salamullah, ler ilir, tandure nasumilir, tak ijo royo, manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Artinya apa? Ulama-ulama itu berkreasi. Karena di dalam darah manusia itu ada jiwa seni. Maka tidak perlu dipermasalahkan. Betul? Kalaulah enggak ada seni, maka bacaan Al-Fatihah itu gimana? Coba dengar bacaan Al-Fatihah di Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Siapa mengatakan Masjidil Haram enggak pakai irama seni? Gimana Fatihah kalau enggak pakai seni? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada seninya. Makanya kalau ada orang sedang
Marhaban, Barzanji, itu semua melantunkan seni-seni, lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Arab, selama tidak melanggar aturan syariat Islam, selama tidak merusak. Tapi kalau sudah merusak tajwid, maka bacaan Al-Quran pun jadi rusak, maka tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'bud. Itu enggak betul, karena merusak tajwid. Makanya belajar kepada guru. Gurunya di mana? Di Indragiri Hulu. Juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional. Juara 1 dari mana? Indragiri Hulu. Wah, sekarang sedang berada orangnya di Pekanbaru, selalu datang kemari. Maka kalau ada orang Indragiri Hulu nggak pandai ngaji, pindah ke kabupaten lain. Ngomong-ngomong, Ustadz Somad ini dari mana? Somad Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Saya dari Indragiri Hulu. Makanya kalau ditanya orang, saya ceramah di Makassar, ketemu semua orang, Ustadz, 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 Ambo dari Air Mole, Ustadz. Oh. Pas kemarin pergi ke Banjarmasin, Ustadz, Ustadz, saya dari Inhu Pak Ustadz. Masya Allah. Entah iya entah tidak, Allah malam. Tapi yang jelas kita percaya, karena orang Inhu itu tak mau berdusta, betul? Saya lama kenal sama orang Inhu ini, tak ada yang bohong. Kalaupun ada bohong, pasti orang lain yang nyamar jadi orang Inhu. Alhamdulillah. Maka tersama kita nggak usah lagi kelahi, nggak usah dipermasalahkan. Baik semuanya, dalilnya mantap. Tahlilan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang ada orang yang mempermasalahkan amalan aswaja. Jangan zikir kuat-kuat. Memangnya Tuhan tuli, memangnya Tuhan peka, nggak perlu kuat-kuat. Jadi gimana? Ini orang aswaja bukan nggak pakai dalil, Mas Bro. Dia tahu dari kitab, baca kitab kuning semua mereka itu di pondok pesantren, tamat dari Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah, yang menjadi kitab pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zikir jahar boleh, tidak dilarang, tidak bid'ah, bukan tahayul, bukan khurafat, baik. Apa dalilnya? Karena azan dikumandangkan kuat. Kenapa azan itu kuat? Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari tunggang langgang lintang pukang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melonglong mendengar azan berkumandang. Kenapa? Karena anjing melihat setan lari semua. Maka dia jadi anjing bisa ngelihat setan Pak Ustadz? Bisa. Saya ingin ngelihat setan pakai mata anjing. Lari semua. Maka kalau ada orang kerasukan, saya diminta oleh Pemda Inhu jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti Ustadz tinggalnya di hotel, hotelnya di Pematang Rebah. Oke, I'm coming. Saya pun pagi-pagi datanglah ke hotel. Begitu mau lewat hotel, dipanggil sama salah seorang ofisial. Ustadz Somad, ada apa? Ini peserta MTQ kerasukan jin. Wah, saya nggak pernah ngusir jin. Mau bilang nggak tahu malu. Kan nggak mungkin bilang saya nggak tahu.
Malulah ustaz kok nggak tahu. Akhirnya saya nekat aja, saya baca kuat. Ustaz ini bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setannya nggak keluar. Itu kejadiannya di Pematang Rebah. Pas saya dipanggil, baca Ustaz. Ingat saya, kalau suara kuat setan lari. Mana telinganya? Nih saya baca kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehat dia. Entah setannya lari, entah dia terkejut, wallahu alam. Yang jelas selamat saya hari itu. Sejak itu berhenti saya jadi dewan juri di Inhu. Akut saya dipanggil lagi. Yang kerasukan jin perempuan pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kuat-kuat itu untuk ngusir jin, setan, hantu. Makanya kalau ada orang dekat masjid marah, jangan kuat-kuat azan, jangan kuat-kuat. Berarti di kepalanya ada, bukan saya yang ngomong. Kecilkan volumenya, bawa golok dia. Kecilkan volumenya, kecilkan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ikat tangannya, azankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Kenapa boleh berzikir kuat-kuat? Kan ayatnya jelas nih melarang enggak berzikir kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, dalam diri saja. Ayat itu ada ayat sebelumnya, Mas. Makanya ayat jangan dipotong. Inilah bahayanya kalau tukang sunat jadi tukang ayat. Di sunatnya juga ayat itu. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada qori baca Quran, maka kau dengar baik-baik, diam. Pak Kapolda, diam. Pak Danrem Wirabima, diam. Pak Bupati, diam. Saya pun diam. Mendengar bacaan Quran tadi. Setelah itu baru ayat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Apa maknanya? Kalau ada orang baca Quran, nggak boleh zikir kuat-kuat. Tadi ada qori baca Quran. Qori'ah baca Quran. Tiba-tiba kami zikir di belakang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak boleh. Dengar. Waktu tadi qori'ah baca Quran, ada yang zikir kuat-kuat di belakang? Enggak ada. Jadi baca Quran, dengar baik-baik. Dua, menyebut Allah Ta'ala kuat-kuat, bukan berarti Allah tuli pekak bisu, tapi untuk ke kita, yang imannya mencela-mencele, yang masih was-was, maka diperkuat dengan La ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya. La ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kalam la ilaha illallah. Dengan syarat sering tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bangga melihat masyarakat kita sambil bawa motor berhenti di lampu merah pun tetap bertahlil. Dan kelihatan dari mulutnya. Masya Allah, lihat dia tahlil. Rupanya handphone di celah helm. Iya mas, engkau dicikok ya, nah, orang ketok piye iki bos. Wis pirang-pirang dina orang teko kene. Siapa yang sering tahlil la ilaha illallah, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Mudah mengingatkannya.
Makanya yang sudah punya anak ingatkan, Dok, kalau aku nanti mau mati sakratul maut, tolong bisikkan la ilaha illallah. Yang belum punya anak kasih tahu istrinya. Oh my darling, nek sampean sudah ngelihat aku mau mati, setengah napasku pergi, maka tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Saya kasih tahu dulu istri saya waktu pertama awal nikah. Nanti kalau nampakmu aku mau mati, tolong bisikkan ke telinga sebelah kanan. Sekarang bang, nanti lah. Sekarang pula kata dia. Mau cepat aja dia kita mati. Maka bisikkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang nggak pernah tahlil, nggak pernah la ilaha illallah, susah. Bolak-balik dibisik ke telinganya, la ilaha illallah. Orang gelem. La ilaha illallah. Sampai 2 hari 2 malam tak mati-mati. Akhirnya datanglah orang jumpai ustaz, tolong ini. Setiap la ilaha geleng terus. Mana orangnya? Ini. Oh, saya tahu. Nggak perlu pakai la ilaha. Jadi gimana? Sebentar. Mati langsung. Ini kan? Ustaz melihatkan apa? Bala 6. Mati kan Ustaz. Pasti bukan orang NU. Nek wong NU pasti la ilaha illallah. Makanya kita selalu berdoa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Kita akan bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Akan berjumpa dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Akan berjumpa dengan Kiai Haji Bishri Sansuri. Akan berjumpa dengan ulama-ulama kita karena sama-sama la ilaha illallah. Tidak ada kata lain selain itu. Anakku, saat kau lahir, aku yang membisikkan la ilaha illallah. Maka ingin saat mati, engkau yang membisikkan la ilaha illallah. Sekarang ada anak yang tak pandai membisikkan la ilaha illallah. Orang tua mau mati, yang dia bisikkan surat tanah mana. Na'udzubillah. Mudah-mudahan itu bukan anak kita, anak istri kita. Ya bodoh Pak Ustaz. Maka kirim anak sekolah jauh-jauh. Kirim anak. Ibu anaknya di mana? Lirboyo. Anaknya di mana? Gontor. Anaknya di mana? Pamekasan. Anaknya di mana? Jauh, Yogyakarta. Alhamdulillah. Tapi ada ibu dari Indragiri Hulu menangis sampai bengkak matanya. Oh, rindu sama anak Pak Ustaz. Anaknya di mana? Di Seberida. Dekat. Lebih baik kau menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik menangis sekarang daripada nangis nanti karena dia pezina. Betul? Lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti karena dia pelakor. Mengganggu laki orang. Ustadz jangan sebut-sebut pelakor, tersinggung yang perempuan. Oke, yang laki-laki juga nakal senior. Senang istri orang. Mudah-mudahan umat ini diselamatkan dari itu semua insyaallah. Dengan syarat kita harus mengamalkan dalil-dalil amal-amal ahlus sunnah wal jamaah. Ada dalilnya. Masyarakat muslimat fatayat Nahdlatul Ulama masih wirid Yasin di Nahdlatul Ulama Indragiri Hulu? Masih tahlilan, yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Silakan lanjutkan. Baik. Katanya Pak Ustadz Yasin itu bid'ah. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Apa salahnya? Kenapa cuma baca Yasin? Yang lain kan ada. Yang lain baca juga. Tapi setiap surat-surat itu ada kemuliaannya. Man qara'a Yasin fi lailatin
sopo sing poco Yasin pada suatu malam, asbaha maghfurallah, besok subuh dia sudah dapat ampunan Allah. Siapa yang mau dapat ampunan Allah besok subuh, pulang dari sini baca Yasin. Tapi saya yakin nggak bisa selesai karena capek. Yasin. Baca Yasin. Karena nggak bisa baca Yasin tiap malam, maka dibaca malam Jumat. Sebetulnya baca Yasin itu tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Saya difitnah di internet, Abdul Somad nyebarkan hadis palsu, hadis hoax. Enak aja dia bilang saya penyebar hoax. Tak bisa dia bedakan mana hak, mana hok, mana hok, mana hak. Kita selalu watawasau bil hak, bukan watawasau bil hok. Ini kotak, ini hak apa hok? Infak masjid. Masjid mana ya nih? Masjid mana? Masjid ini. Oh, Ustadz nggak boleh cuman ceramah aja, harus juga nyumbang duit. Kok tahu gini tadi nggak bawa dompet? Kene sedilo. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10. Wis entek. Coba hitung berapa kotaknya. Berapa kotak semua, Mas? Piro? Hitung dari awal. Jangan banyak. Kalau 10 yang pulang harus 10. Jangan sampai disebar 10 balik 3. Tolong adik-adik dari Banser kawal kotak. Jangan sampai udah sampai pinggir nanti dibawa ke Jambi. Ustadz Somad suuzon. Tidak. Saya tidak suuzon, hanya sedang mengamalkan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Nahdliyin kalau nyumbang itu banyak-banyak, betul? Kecil bunyi, betul. Banyak. Dari mana Ustaz tahu? Lihatlah masjid-masjid orang Nahdlatul Ulama. Saya baru pulang dari Jogja, besar. Saya baru pulang dari Surabaya, besar. Masjid-masjidnya megah, mewah. Karena mereka itu mengamalkan sodakoh ahlus sunnah wal jamaah. Sodakoh tuh masjid. Saya sangka masjid model baru nggak pakai dinding. Rupanya belum selesai. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga. Siapa itu yang bangun masjid? Tanah wakafnya, semennya, atapnya, kubahnya, jendelanya, maka dia sudah investasi akhirat sampai mati tak akan putus sampai hari kiamat. Masjid apa nama desanya? Seresam tetap ramai solat berjamaah, mengalir pahalanya insyaallah. Amin. Ada orang rajin solat duha, solat tahajud, solat witir, solat qabliyah, solat ba'diyah, tapi ketika dia mati berhenti. Ada orang mati solat? Mana ada? Kalau ada orang mati solat kabur kabeh. Ada yang rajin baca Yasin, baca Quran, tapi ketika meninggal dunia berhenti. Ada orang mati baca Yasin? Tidak ada. Tapi kalau mau kekal abadi, caranya mudah. Bangun masjid. Di masjid ada orang baca Quran, ngalir. Di masjid ada orang sholat, ngalir. Di masjid ada orang yasinan, mengalir pahalanya. Tapi jangan setelah bangun masjid, enggak ke masjid. Pak, enggak ke masjid. Enggak. Kenapa? Nunggu royaltinya aja. Ya ora iso. Makanya kita tetap ke masjid. Alhamdulillah. Makanya acara ini dibuat selesai Isya. Kenapa? Karena bapak-bapak ke masjid. Saya sampai Pak Bupati nggak ada. Pak Kapolda nggak ada. Pak Danrem nggak ada. Saya tanya, kemana semua ini? Kemana semua? Mereka sedang sholat di masjid Pak Ustadz.
Astagfirullah. Ustadz malah nggak ke masjid. Ustadz nguruh, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Saya pun masuk ke dalam, makan kacang sama jagung, minum bandre. Ustadz kok nggak ke masjid? Musafir. Hari ini saya betul-betul dipermalukan. Bupati ke masjid, Kapolda ke masjid, Brigjen bintang 1 ke masjid. Luar biasa. Mereka pakai pistol besi ke masjid. Ini baru pistol air, nggak mau ke masjid. Luar biasa, bangga kita. Mereka berseragam, padahal dalam daftar kata sambutan dari Kapolda, kata sambutan dari Danrem Wirabima, kata sambutan. Mereka tidak mau sambutan. Luar biasa. Allahu Akbar. Padahal di mana-mana saya kalau ceramah biasanya sambutannya banyak. Sambutan dari kepala daerah, sambutan dari Forkopinda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor berkepala maupun tak berkepala. Sambutan dari RT, sambutan dari RW, sambutan dari ketua. Sudahlah jam 11, barulah kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad kami persilakan. Ustaz pun datang. Bismika Allahumma ahya wa amud. Tapi hari ini Pak Bupati pun kata sambutannya cuma 3 menit. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tadi heran dari sini melihat ada gambar baleho besar. Tapi ada gambar baleho kok bergerak, rupanya layar tancap. Tancap gambar saya ceramah di sana kelihatan. Masya Allah. Suara apakah jelas di sana? Masya Allah. Di sini gelap, tak nampak. Tapi insya Allah yang tegak, yang duduk, yang berdiri, semuanya dapat pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya enggak ada jalan kaki Pak Ustadz. Yang jalan kaki dibalas kebaikan. Saya enggak jalan kaki, naik motor Pak Ustadz. Setiap tetes bensinnya dibalas kebaikan. Saya enggak pakai bensin, pakai solar. Setiap tetes solarnya dibalas. Saya numpang sama kawan. Setiap tumpangannya dibalas. Pokoknya tidak ada yang sia-sia. Saya datang sama pacar, masalah. Kenapa masih pacaran? Buanglah mantan pada tempatnya. Alhamdulillah malam ini yang hadir anak-anak muda semua. Allahu Akbar. Nah, itu teriakan. Kalau mau mancing jamaahnya muda apa tua dari suara takbirnya. Ketika bilang, oh tuh anak muda. Jadi waktu saya baris, banser kiri kanan polisi saya lewat. Allahu Akbar. Pemuda Pancasila, Pancasila abadi kata mereka. Luar biasa. Coba kalau orang tua, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Usah turu gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada seluruh pengurus cabang, pengurus Nahdlatul Ulama, Mustasyar, Suriah, Tamfiziyah, selamat harlah Nahdlatul Ulama yang ke-92. Usia 92 itu usia tua, tapi di balik tua itu pengalaman yang luar biasa. Kita ini ormas terbesar, tapi saya kemari tidak sebagai tamu. Ke Indragiri Hulu saya tidak tamu, saya hanyalah anak Indragiri Hulu yang sedang pulang kampung. Ke Nahdlatul Ulama ceramah saya tidak sebagai tamu. Di Nahdlatul Ulama saya sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Dari tahun 2009 sampai 2014. Habis itu saya tak masuk lagi. Kenapa? Takut mengkhianati amanah, enggak bisa hadir. Ustadz bisa hadir? Enggak. Ustadz bisa hadir? Enggak. Nanti disumpah mati mendadak. Maka daripada jadi laknat, saya tetap cinta NU. Cukuplah saya dari bawah akar rumput. Kiai-kiai, profesor-profesor, guru-guru besar, silakan kalian di ibu kota. Saya ustadz kampung, saya akan pergi ke daerah-daerah pemukiman-pemukiman masyarakat. Biarlah kita bagi-bagi tugas. Siapa yang paling mulia? Yang mulia, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya syiar penting.
Itu makanya di syuting pakai kamera. Di mana-mana saya ceramah kameranya ya gini, diam, nggak bergerak. Tapi di Seresam, Masya Allah, wah saya kira tadi agrek. Rupanya kamera. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong hidup kan? Kayaknya pernah juga datang acara, pas mau pulang, Pak, tolong minta CD-nya nanti ya. Maaf Pak Ustadz, nggak hidup. Loh, itu untuk apa? Gaya-gaya aja. Tapi di Indragiri Hulu tidak ada yang namanya pencitraan, itu tidak ada. Apa adanya, betul? Tampil apa adanya. Inilah kami orang Indragiri Hulu. Nah, yang orang Melayunya, yang orang Jawanya, yang orang Banjarnya, yang orang Bugisnya. Indragiri Hulu tidak melihat suku. Apapun sukumu, kalau kau berkualitas, kau akan dipakai di sini. Betul? Dulu ini namanya Kerajaan Melayu Indragiri Hulu. Tapi nama mufti ketua ulamanya, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Al-Banjari ku apa? Orang Banjar. Kalau orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Banjar Al-Banjari, orang Indragiri Hulu Al-Indragiri. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, saya sedang haji, saya lihat Syekh Maktab nomor sekian, Syekh Al-Indragiri. Loh, kok ada orang Indragiri di Makkah? Rupanya orang Melayu Indragiri pergi ke Makkah, tinggal di Makkah, sekolah di Makkah, beranak pinak di Makkah. Maka terkenal dengan nama Syekh Indragiri. Lalu kemudian dia membangun masjid. Itulah Masjid Makkah yang ada di kota Taluk Kuantan. Karena Kuansing adalah pemekaran dari Indragiri. Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Ini dulu tidak Islam. Nenek moyang kita Hindu Buddha. Makanya namanya tidak nama Islam. Siapa nama rajanya? Narasinga. Singa selalu dipakai sebagai simbol raja hutan. Narasinga. Singa jadi raja bukan karena gondrongnya. Kenapa singa jadi raja? Pertama, singa tidak mau makan sebelum lari kencang. Singa kalau ada ngelihat makanan nggak mau dia. Dia kejar dulu sampai dia terkam, baru dia makan. Nah itu baru dia raja singa. Raja singa penyakit. Raja hutan. Singa. Singa hanya mau makan setelah dia lari menerkam kijang, menerkam serigala, baru dia makan. Dua, singa kalau makan tidak dia habiskan. Dia makan perut kijang, dia makan lemaknya, sisanya dia tinggalkan. Maka datanglah anjing hutan, datanglah hiena, datanglah serigala, memakan sisa-sisanya. Mereka hormat kepada singa, karena singa selalu berbagi kepada yang lain. Makanya nama singa selalu dipakai. Di negeri Melayu dipakai nama Narasinga. Di Tapanuli dipakai nama si singa Mangaraja. Di Inggris dipakai nama singa Richard the Lionheart. Richard, Raja Richard, Lion singa, Heart berhati singa. Tapi ketika sudah Islam, mereka merubah nama-nama mereka menjadi nama-nama Islam. Orang Jawa merubah namanya menjadi siapa? Hashim Ash'ari, Wahab Hasbullah, Bishri Sansuri, Kiai Idham Khalid, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Fulan bin Fulan, memakai nama. Tapi saya tidak termasuk yang fanatik tentang nama-nama. Yang penting namanya baik. Nama anak bapak siapa? Ada dalam Quran nama anak saya. Siapa namanya? Kiyau. Kiyau kok ada dalam Quran? Nih Pak Ustaz, Maliki Yaumiddin. Kesamaan nama tidak ada unsur menyindir. Jangan tersinggung. Orang yang mudah tersinggung cepat mati. Saya termasuk ustadz yang tak pandai menyindir. Karena saya pernah diundang di salah satu masjid. Ustadz tolong ustadz sindir tentang orang yang bersedekah. Tapi kemudian dia minta lagi sedekahnya. Karena dia sudah ngasih uang 300 juta. Kami sudah beli semen sama keramik. Dia minta lagi. Kami ngutang sekarang di toko bangunan. Jadi tolong ustadz sindirkan.
Al-aidu ila hibatihi, orang yang meminta sedekahnya kal kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Tajam ceramah Ustaz. Selesai ceramah, gimana Pak? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Sejak itu nggak mau saya sindir-sindir. Apa yang mau disampaikan, mana orangnya? Face to face, langsung saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saudara sesama ukhuwah Islamiyah kita sudah selesai insyaallah. Amin. Tidak ada lagi saling salah menyalahkan. Ustaz, saya disalahkan tetangga saya. Kenapa? Karena ketika bapak saya mati, saya ngundang dia makan ke rumah. Katanya nggak boleh makan kalau ada orang mati meninggal dunia. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kalau ada orang meninggal maka buatkan makanan. Jangan kita makan di tempat dia karena dia sedang susah. Suaminya mati, anaknya capek, badannya lelah, masak nggak bisa. Kita malah makan di rumah dia. Kata Nabi, bawakan makanan, bukan ngelarang makan. Bawakan makanan. Jangan sampai dia sudah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing lagi. Kan kasihan. Makanya kalau ada yang meninggal kasih tahu, Pak, kami tahu kamu tidak susah, kami tahu kamu miskin susah melarat, jangan masak, biar kami yang datang. Bapak anu bawakan ayam, Bapak anu bawakan ikan, Bapak anu bawakan beras. Ustadz, saya ikut menghabiskannya nanti insya Allah. Gitu. Tapi kalau ada anaknya kaya, duitnya banyak, lalu dia buat nasi kotak, silakan. Tentu sebelum acara kata sambutan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Ini ada nasi kotak. Saya kebetulan anak almarhum yang kaya datang dari Pekanbaru. Maka ini bukan harta warisan. Ini bukan harta simpanan. Ini bukan harta ngutang. Ini murni sedekah anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ustadz, kalau anaknya sedekah makanan, apa sampai pahalanya itu? Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan sekarang lagi tren nih. Mana dalilnya? Anda disebut pun dalilnya, enggak juga dia paham. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah mati. Janganlah kasar Pak Ustadz, meninggal dunia. Mak saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kalau saya sedekah sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq Sa'ad. Sedekahlah Sa'ad. Sedekah pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi asam podeh baung. Kalau air minum saja sampai, apalagi air jahe dari Seresam. Itu maka suara menggelegar malam nih. Udah masuk jahe 2 gelas. Durian pula 1 piring di simpang tadi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang ingin orang tuanya, anaknya meninggal dunia, mau tidak mau sedih, menghilangkan sedih, banyak-banyak bersodakoh. Tapi saya sudah sodakoh kok nggak hilang Pak Ustadz. Ya 2.000 perak gimana mau hilang? Parkir aja 3.000 sekarang. Masukkan duit 2.000. Orang kalau lewat kotak macam-macam responnya. Ada yang ketika kotak lewat, persilahkan ya, silakan. Silakan. Ada yang ketika kotak lewat, udah nampak kotak, langsung tengok udah agak-agak jauh, baru mulai. Ada lagi ketika kotak lewat langsung mulas. Macam-macam respon orang. Padahal itulah yang akan menghadap Allah. Oh, ada yang kehilangan anak. Ini anaknya ada pada Pak Imam. Bapak Ibu, anaknya cantik, lucu. Anak siapa? Bapak. Mana? Macam-macam hidup ini. Masya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Anaknya tenang walaupun hilang. Orang tuanya pun tak ada gelisah. Coba kalau enggak solawat, anakku mana? Tenang aja dia, Masya Allah. Apalagi kalau bini hilang. Tenang Bapak. Loh, Bapak enggak risau? Yang udah lama saya tunggu Pak Ustaz. Wow, jongono Pak. Mudah-mudahan tak ada kehilangan insya Allah. Anak kecil hilang orang tua, digendong Pak polisi malah tenang. Itu menunjukkan ada dua hati yang tenang. Hati yang menggendong tenang, hati yang digendong tenang. Masya Allah. Padahal saya sampai sekarang kalau ngelihat polisi, jantung saya tetap nggak normal. Apalagi kalau lagi bawa motor, takut aja, prit katanya. Tapi anak-anak bisa tenang, itu mereka bisa bersama karena cinta. Kenapa jamaah begitu ramai datang malam ini? Kami cinta kepada Ustadz Somad. Cinta. Saya datang ke kampus, datang ibu-ibu. Ustadz Somad, anak saya demam sudah 2 hari. Menyebut nama Ustadz. Ustadz Somad. Ustadz Somad. Sudikah Ustadz menerima dia kalau saya bawa ke kampus? Silakan Bu, silakan. Besok bawa, saya jumpa. Dibawalah anak, umur 5 tahun. Sehat ya nak, ini Ustadz Somad, foto sehat. Datang satu lagi, Ustadz, mertua saya sakit, menyebut nama Ustadz. Bisa nggak Ustadz datang ke rumah? Saya datang. Saya bilang Alhamdulillah, sampai sekarang yang mengaku sayang sama saya ini 2, anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis lagi. Na'udzubillah. Bisakah kami masuk surga bersama engkau ya Rasulullah? Padahal kulit kami hitam, legam, budak, hamba sahaya. Kata seorang budak yang berkulit hitam bukan Arab Quraisy. Bagaimana kami bisa bersamamu nanti ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta sama kanjeng Nabi, kau pun akan bersama dengan dia dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi tentu tetap menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuman solawatan pengajian, ngaji sampai jam 1 malam. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Jam 2 pulang, sholat subuh jam 8. Ya ora iso. Kiai-kiai kita di pondok pesantren, sebelum santrinya bangun, dia sudah bangun membangunkan santri. Ayo ke masjid, melu mbek kiai, pergi ke masjid. Mereka membangunkan santri-santri sampai hari ini. Luar biasa, Alhamdulillah. Saya diundang ke Rengat dalam acara apa? Acara pengumpulan dana pondok pesantren. Kemarin saya diundang, tadi malam diundang Bapak Kapolresta, Bapak Kapolda, 2 malam ini berturut-turut jumpa, pengumpulan dana, Alhamdulillah terkumpul dana untuk pesantren tahfiz Quran di Rantau Langsat. Rantau Langsat, Kecamatan Sebatang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Dulu, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Ibu Hajjah Juriyah. Ibu Hajjah Juriyah, kenal? Ketua BKMT, Ibu Pak Bupati, Ustadz Somad, nanti kalau mau ke dalam mampir dulu ke rumah saya ya. Ya Bu, mampir ke rumah beliau, tablik akbar di masjid, kumpulkan dana, dapat duit, kami bawa lagi masuk ke dalam. Ada jamaah Ustadz Somad, ini motor saya lihat Ustadz di Facebook, di YouTube, Ustadz naik motor ceramah, rupanya dia ngelihat saya pakai King Cobra. Ini motor saya mau kasih sama Ustadz. Saya bilang saya sudah punya motor. Tapi kalau kamu mau ngasih juga, bagus kamu jual aja, duitnya kamu kirimkan. Dia jual motor itu, duitnya dia kirim, tapi jangan pakai Ustadz. Syaratnya antarkan ke Rantau Langsat. Pokoknya sekarang sudah berdiri, tahfiz Quran, anak-anak suku Talang Mama menghafal Al-Quran. Alhamdulillah.
Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Saya bagian ceramahnya, kemudian ibu-ibu dari puskesmas masuk ke dalam. Kami adakan kemarin kunjungan terakhir bulan 2, khitan masal. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Indragiri Hulu, khitan masal. Di tempat kami dulu kalau ada acara khitan, anak-anak lari. Di talang mama malah ngantri khitan, mau minta khitan. Luar biasa keberanian mereka. Akhirnya di khitan di dalam, lalu kemudian mengajar mengaji, berdiri pula masjid. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ceritanya kotak tadi mesti diisi. Kenapa kotak tadi hilang? Udah penuh atau insyaallah dihitung nanti hasilnya akan dibangunkan ke masjid. Itulah yang akan menolong setelah mati. Betul? Rumah besar tinggal. Itu bukan rumah Pak Ustadz, kantor. Oke. Mobil besar tinggal. Bini besar tinggal. Habis. Tinggal semua. Jamaah yang begini ramai banyak. Ada jamaah yang mau ikut Abdul Somad ke Liang Lahat. Ada menangis mereka. Ustaz, jangan tinggalkan kami Ustaz. Kemarin belum sempat selfie Ustaz. Yang kekal abadi mana? Sodakoh. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang kau pakai lapo, baju koko lapo, peci lapo, sorban lapo, kain sarung lapo. Ustadz malam ini kok warnanya hijau-hijau Pak Ustadz? Coba lihat baliho Harlah NU, warna apa? Hijau. Maka warna lambang Nahdlatul Ulama hijau. Kenapa hijau? Min sundusin khudri wa istabrak. Pakaian penghuni surga, sutra berwarna hijau. Sorban Nabi, burdatun khadra. Sorban berwarna hijau. Kubah makam Nabi, warna hijau. Karpet Taman Raudhah, warna hijau. Kalau nyumbang duit, warna merah lah. Apa pula hijau? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, sering-sering ngelihat warna hijau supaya mata bisa awet. Itulah mengapa sorban hijau, kain sarung hijau. Jangan cemas, di dalamnya ada celana panjang. Karena tahu nanti datang serangan mendadak, kita bisa lari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah persaudaraan sesama muslim sudah aman. Tapi kita bertetangga dengan Kristen, bertetangga dengan Katolik, berkawan dengan Hindu, belanja di toko Cina, ada kawan yang Buddha, ada yang berbeda agama. Maka dalam Islam jelas, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah Tuhanmu, kau tak menyembah Tuhanku, lakum dinukum. Islam tidak mengajarkan kalau beda agama denganmu, cabut pedang, pancung kepalanya, larikan anak gadisnya. Itu bukan ajaran Islam. Kalau ada yang ngomong begitu, dia bukan Islam, tapi Islam isi alam. Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustadz Somad, saya punya kawan teman tetangga akrab dari kecil berteman, tapi dia tidak Islam. Terus dia mau nikah Pak Ustadz, saya galau nih. Saya boleh nggak datang acara pesta pernikahannya? Datang ente. Terus apa yang saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sampai ke Pulau Harapan. Selamat dipukul ombak, dihempas gelombang. Semoga rumah tanggamu baik-baik saja. Gitu. Jangan sampai gitu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu doa sesama muslim. Boleh saya makan di situ Pak Ustadz? Silakan. Karena kita lama bertetangga. Mereka tahu orang Islam tak makan makanan dia. Mereka buatkan satu catering khusus. Muslim food. Muslim food. Makanan Islam. Silakan. Tapi habis itu pulang. Jangan mampir ke non-muslim food.
Ini udah mangan, wis mangan nang kene, mangan meneh. Non Muslim food. Bro, kene sedilo. Ora ojo. Jangan, itu bukan punya kita. Titik ae ora apa-apa. Enggak bisa. Ini ada batasannya. Betul? Dalam masalah keyakinan nggak bisa. Nanti saya datang ke tempat kamu, kamu datang ke tempat saya, bertetangga, bersahabat, berkawan, silakan. Nabi SAW pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, maka di sana ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Nabi bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi ada batasan-batasan, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Satajiduna rijalan fis sawami. Hai pasukan tentara, kalian nanti bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang tak berdaya. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Islam mengajarkan kedamaian. Nama agama kita Islam berasal dari kata salam. Salam bahasa Inggrisnya peace, damai. Peace, damai. Pipis, buang air kecil. Peace, be upon you, kedamaian, keselamatan untukmu semua. Makanya salam kita mengajar kedamaian. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat sawitmu, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat kampungmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Amin. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untuk kalian semua. Wabarakatuh. Barokat hartanya, barokah rezekinya, barokah getahnya, barokah sawitnya, barokah minyaknya, barokah negerinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kedamaian. Siapa itu orang muslim? Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan, dari lidahnya, wayadi, dari tangannya. Tak ada tangan yang menganiaya, tak ada lidah yang menyakiti hati. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jagalah hati kita, jangan sampai menyakiti dan jangan sampai tersakiti. Selama saya ceramah 1 jam ini, 1 jam saya sudah ceramah. Pas tadi dimulai jam 9, sekarang pas jam 10, 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Tapi di Seresam ini Masya Allah langsung bandrek 2 gelas. Nampaknya sampai azan subuh. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Tadi saya sangka, ini jamaah yang berdiri-berdiri ini paling setengah jam paling pulang ini. Paling yang bertahan lama yang duduk sing jagong ini. Rupanya yang berdiri bertahan. Masya Allah, luar biasa rupanya masyarakat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita ini jangan sampai dirusak oleh ujaran kebencian, betul? Jangan sampai dirusak karena fitnah-fitnah, betul? Jangan sampai dirusak karena penyebaran hoax, betul? Tapi sebarkanlah kebaikan-kebaikan. Ustadz Abdul Somad difitnah. Saya tak pernah melawan, tapi akhirnya umat berkumpul berdatangan. Makin difitnah, makin banyak datang. Ustadz Somad kegeeran. Kami datang bukan nengok Ustadz Somad. Kami datang karena cinta kepada Nahdlatul Ulama. Kebetulan Ustadz berada di dalam, maka cinta kami ikut berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dicari, apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku akan menaungi, melindungi mereka. Yauma la zilla illa zilli, ketika tak ada naungan kecuali naungan aku, maka mereka karena dulu berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan kasih sayang saya kepada Pak Yopi, kasih sayang pada Pak Nandang,
kasih sayang pada Pak Soni, kasih sayang pada Ustadz Sayroji, kasih sayang pada orang-orang yang tak saya sebut namanya, kasih sayang kepada semua jamaah menghantarkan kita pada surga Allah. Kita kalau sudah cinta, maka tidak akan menyakiti. Kalau sudah cinta, tidak akan menganiaya. Makanya Islam mengajarkan bukan cuma cinta sama orang, cinta sama pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kayu rindang, sebatang kayu daunnya rimbun. Udah nggak hafal itu aja. Kayu rimbun ketika panas terik, ada orang bernaung di bawah bersandar, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, didirikan. Tapi kemudian tiba-tiba datang orang memotong, maka Allah murka marah. Makanya dalam Islam diajarkan, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, hari sudah kiamat, kau sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, ada di tanganmu bibit korma, tanamkan bibit korma, penghijauan, reboisasi. Jangan sampai alam kita gundul. Alhamdulillah Indragiri Hulu masih banyak hutan-hutan yang lebat yang terjaga insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, memang kami sudah pernah motong, tapi sawit. Baik, ada beberapa suku Talang Mamak yang mau masuk Islam. Kita akan syahadatkan 15 menit menjelang akhir. Silakan duduk dulu, duduk bersama. Nanti habis tausiah, jangan pulang, kita syahadat dulu. Selesai syahadat, baru kemudian kita berdoa bersama. Ibu, bapak semua menjadi saksi bahwa ini saudara-saudara kita insyaallah. Sahabat-sahabat kita, mereka saudara seiman dengan kita. Apakah mereka lebih mulia atau kita yang mulia? Kita dengan mu'allab, Abdul Somad dengan mu'allab, mana yang lebih mulia? Abdul Somad apa mu'allab? Kok tahu gitu, balik aja lah. Mu'allab dia kata lebih mulia. Ini tak betul nih Pak Bupati. Kok bisa begini jawabannya? Tak sesuai dengan yang direncanakan. Abdul Somad lahir 77, umur sudah 41 tahun. Maka Abdul Somad banyak dosa. Sedangkan mu'allab begitu bersyahadat, dia bersih sebersih-bersihnya. Ulang dari nol. Di dunia ini yang ulang dari nol cuma dua, mu'allab sama pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Ustadz, bagaimana pembela penista agama? Orang yang menista agama kita serahkan kepada hukum, supaya perangkat kita doakan bapak-bapak dari kejaksaan penuntut umum, dari kepolisian, penindak hukum, mudah-mudahan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada tebang pilih, tidak ada tebang bambu, tak ada belah bambu yang satu dipinjak, satu diangkat, semuanya sama di hadapan hukum. Itulah yang akan membuat kita bersatu di masa akan datang insyaallah. Allahu Akbar. Apa hukumnya punya jimat yang berbahasa Arab? Jangan lupa Abu Jahal, Abu Lahab juga berbahasa Arab. Jadi mentang-mentang jimatnya bahasa Arab lalu halal, tidak. Maka kalau dia mempersekutukan Allah, meminta kepada jin hantu setan, maka kita luruskan akidah, datang kepada para kiai, ngaji tauhid sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam, supaya bersih akidah, jangan sampai ikut minta hantu setan. Ustaz, adakah doa dalam Quran hadis untuk orang yang baru hijrah taubat? Karena dahulu pemuda yang kelam, hampir seluruh kejahatan dikerjakannya. Apa hukum? Bagaimana itu Pak Ustaz? Maka orang yang melakukan perbuatan itu, pertama mandi taubat. Mandi taubat. Mandi taubat. Mandinya di mana? Ya terserah. Kalau di kamar mandi bagus, di kolam renang nggak apa-apa. Apalagi di Indragiri Hulu ada sungai. Sungai Indragiri, terjun situ. Insya Allah, bukan cuman bersih dari dosa, orangnya bersih sekalian.
Habis mandi taubat, salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu salam istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Teteskan air mata. Menangis dia. Istrinya nanya, "Mas nangis kenapa?" "Ada sesuatu." "Mana apa mas?" "Ingat mantan." Hancur dunia persilatan. Apa hukumnya merokok Pak Ustadz? Fatwa Saudi Arabia haram. Fatwa Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Fatwa Muhammadiyah haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak. Ustadz Somad merokok, saya tidak. Fatwanya saya sebutkan dua-dua. Setengah mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh. Apa pendapat Ustadz tentang kiai yang mengatakan semakin panjang jenggot, semakin goblok? Kami tunggu komando untuk pilpres, tunggu fatwa ulama. Adapun ini jangan memotong video. Jadi videonya ini panjang. Kalau ada dua kelompok yang sedang berkelahi, maka ikuti dari awal. Nah, jadi ini menyerang ini menyerang ini. Nah, jangan dipahami satu serangan. Nah, begitu juga antara Manchester United dengan Barcelona. Jangan potong satu gol sehingga kita kehilangan cerita. Siapa yang pertama ngejek? Ada orang yang sedang serang menyerang. Potong video pendek. Nah, adapun tentang jenggot, menurut mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i hukum jenggot hukumnya sunat. Bagi yang sudah berjenggot bagus. Bagi yang enggak berjenggot, mencukur jenggot makruh, tidak sampai haram. Jadi jangan kelahi gara-gara jenggot. Nanti kalau yang tidak berjenggot ngejek yang berjenggot, sampean kok yo koyok wedus jenggot. Nanti yang berjenggot juga ngejek, aku kambing kau anjing gitu deh. Nah, akhirnya kelahi. Gimana mau menjaga kesatuan NKRI kalau kelahi? Dibawa ke mahkamah internasional di Den Haag Belanda. Korea Selatan, Korea Utara. Kenapa kalian kelahi? Karena nuklir. Dari Indonesia. Kenapa kelahi? Karena bulu. Ustadz, apa hukum tenaga dalam? Dulu saya pernah ikut silat yang ada tenaga dalamnya. Silat, kalau murni dia tenaga yang dikumpulkan, ikut karate, ikut judo, ikut silat, tak apa-apa. Tapi kalau minta sama jin, jin ini mengaku baik. Kalau adalah saya sedang zikir. Masya Allah, sumbangan pembangunan masjid dari Bapak Kapolda sebanyak 30 juta. Allahu Akbar. Ya Allah, itu baru bab satunya itu. Akan menyusul lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kapolda panjang umur, sehat badan, istiqomah. Sampai mana tadi ceritanya? Sumbangan dari Bapak Bupati 15 juta. Allahu Akbar. 15 juta tambah 30, 45. Nampaknya akan terus menyusul ini. Apa ciri orang munafik? Iza haddasa kazaba, kalau bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau diberi amanah khianat. Dari Pak Danrem 15 juta. Maka 60 juta. Allahu Akbar. Selesai pintu masjid. Apa hubungan agama dengan politik? Politik adalah bagian dari ajaran agama Islam. Karena kalau tidak ada cerita politik, bagaimana mengangkat raja sultan? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, itu adalah pimpinan-pimpinan politik. Siapa tokoh politik yang kita pilih? Syaratnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah. Amin.
Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Orangnya adil. Kalau dia amanah, dia adil, maka cobloslah dia. Jangan lupa, pakai telinga, dengar baik-baik. Pakai mata, lihat benar-benar. Pakai hati, renungkan. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gimana, Bu? Sudah nampak orangnya? Sudah, Pak Ustadz. Siapa? Ini gambarnya. Kenapa pilih ini? Dia sudah ngasih rebana 1 set. Kemarin datang ke masjid kami nyanyikan lagu, dia nyumbang. Apa lagunya? Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, dana. La 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 la. Pak Ustadz, saya sudah umur 25 tahun. Sudah berumah tangga 25 tahun. Belum punya anak. Punya anak angkat 3 orang. Sudah berobat sampai berapa kali ke luar negeri. Alhamdulillah saya diberikan kelebihan rezeki. Berdosakah bila istri tidak mengikhlaskan saya menikah? Apakah saya tidak berdosa juga? Jadi masalah ini Pak, sebenarnya mesti kita bicarakan 4 mata. Tapi karena Bapak sudah membukanya umum, saya ceritakan. Ibu jangan khawatir. Jangan pulang dulu, tenang. Tidak ada satupun laki-laki di Indonesia ini bisa menikah tanpa izin dari istri pertama. Allahu Akbar. Tenang. Makanya ibu kalau tidak kasih izin sampai mati bapak tuh meleleh air liur takkan bisa nikah. Tapi kalau ibu sudah membubuhkan tanda tangan, saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju suami saya menikah lagi. Makanya sebelum tidur malam, perhatikan di sekitar tempat tidur jangan sampai ada pena. Apalagi terlihat di situ ada materi 6.000. Nah, itu. Nah, tahu pas kita sedang tidur. Hati-hati. Nanti balik, lihat. Karena kompilasi hukum Islam Indonesia tidak bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama. Cara ngurusnya Pak Ustadz gini caranya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan tidak ada tekanan dari pihak manapun setuju suami saya menikah lagi. Nah, habis itu dibawa ke pengadilan Kabupaten Indragiri Hulu, pengadilan agama. Lalu disidangkan dengan hakim. Hakim bertanya, benarkah ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Ibu setuju? Betul Pak Hakim. Memang setuju ibu. Jangan lama-lama lagi Pak Hakim. Aku kalau lama-lama berubah pikiran ini Pak Hakim. Lalu diketok, barulah Pak Kua berani menikahkan. Tidak ada satupun Kua di Indonesia berani menikahkan kalau tak ada surat izin dari istri pertama. Alhamdulillah. Yang bilang alhamdulillah tak ada laki-laki. Perempuan semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah suami saya sekarang sudah rajin sholat berjamaah di masjid. Tapi dia bergabung sama jamaah tabligh. Kawan-kawan dan tetangga ada yang cemeh seolah itu salah, saya takut. Jamaah tabligh tidak pernah berkonflik dengan Nahdlatul Ulama. Makanya banyak orang yang ormasnya NU tapi dakwah ke keliling-keliling karena tidak ada yang bertentangan. Sama-sama tabligh tak pernah mempermasalahkan mau pakai kunut, mau pakai usolli, mau tahlilan. Dalam tabligh itu yang penting sholat ke masjid. Itu saja. Makanya mereka datang, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Berapa banyak orang yang enggak ke masjid. Saya menceramahi orang yang sudah baik-baik semua. Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua. Siapa yang menceramahi preman-preman yang bertato di diskotik, di nightclub, di tempat main biliar? Itu jamaah tabligh. Masuk mereka ke tempat beliau. Assalamualaikum. Jangan pakai salam. Bapak-bapak pemain biliar, ayo kita sholat. Jangan ajak-ajak kami, pergi sana. Bapak enggak mau masuk surga, kalian aja masuk, kami belakangan. Tapi akhirnya mereka tersentuh hatinya dengan jamaah tabligh. Kisah nyata, true story. Tetangga saya punya meja biliar banyak, bertato, pezina, peminum khamar, narkoba, mabuk.
Tapi ketika saya pulang sholat di masjid, saya dengar imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapalah imam nih? Begitu selesai sholat, rupanya yang punya meja biliar. Loh, abang kok bisa tobat gini? Jamaah tabligh datang ke rumah saya bolak-balik. Akhirnya saya ikut. Wah. Sekarang suami saya sibuk dengan FPI. Dan dia sibuk untuk mendukung TGB 2019. Ini nyindir saya nih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Warga negara Indonesia bebas mencalonkan diri dan mendukung siapapun selama tidak anarkis. Betul? Ini negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak, suara Tuhan. Ada satu ngajak sholat. Hayya 'alas shalah. Tapi ada 9. Ayo main gaplek. Maka dalam hal ini suara terbanyak. Silakan. Tapi ketika sudah black campaign. Menjelek-jelekkan. Menebar kebencian baru. Maka tebarkanlah aktivitas sosialnya. Kebaikan-kebaikan. Silakan. Indonesia tidak hanya 1, 2, 3 calon. Kita pernah beberapa calon. Gubernur sampai 4 calon. Paslon. Jadi dalam hal ini, apapun ormasnya, apapun partainya, kita negara hukum. Tapi tentu sebagai orang beragama, kita melihat keyakinan. Karena tak bisa dilepaskan dari keyakinan. Karena sholat bukan cuma puasa, sholat, zakat, haji. Tapi juga terkait tentang masalah kepemimpinan. Ustadz, menurut Ustadz orang Islam yang membela dan menyanjung puisi Sukmawati apalagi di pejabat, masalah puisi, masalah apa segala macam, maka kita kalau ada orang tidak mengerti agama kita ajar, betul? Aku tidak mengerti Islam, kalau gitu kami ajari nanti, kami daftarkan ke MDA insyaallah. Makanya daftarkanlah anak-anak kita ke sekolah pondok pesantren supaya selamat dari fitnah-fitnah ini insyaallah. Adapun kalau ada orang melanggar penistaan agama, maka jangan diribut meriah di medsos, tapi kita serahkan. Maka kemudian ada pasal-pasal penistaan agama, orang bisa dihukum karena menista agama. Ustadz, apa hukum membakar menyan? Oh, kalau bapak ibu ke Mesir, pagi-pagi menyan dibakar pakai asap banyak di toko-toko di Mesir. Saya pertama ngelihat, orang Mesir manggil jin juga ternyata. Rupanya menyan itu untuk pengharum ruangan. Namanya bukhur. Nanti yang pergi ke Makkah umrah, lihat menyan segumpal. Bahkan beli menyan 1 kilo kalau di Makkah. Untuk apa? Pengharum ruangan. Makanya Wali Songo nggak setuju. Karena dulu budaya bakar menyan, asapnya naik ke langit, ke alam arwana. Maka datanglah Sunan Kalijogo. Kata Sunan Kalijogo, ini kan untuk mengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar menyan untuk mengharum-harum ruangan, Ustadz pernah pakai? Iya. Saya masih simpan di lemari bukhur. Ada yang dari menyan, getah kayu. Kayu yang dipotong keluar getahnya. Ada lagi yang dari kayu, namanya kayu sondal atau od, yaitu kayu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Nah itu kalau dibakar harum semerbak. Ada alat pembakarnya listrik, sengaja dibeli di Makkah. Dimasukkan, sedang ngaji pengajian, diharum-harumkan. Tapi kalau dia meyakini doa kita nggak sampai kalau nggak asapnya naik ke atas, wah ini tak betul, rusak akidah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Syukron. Langsung syukron. Benarkah MUI telah meralat fatwa nomor 3 2010 tentang arah kiblat yang semula arah kiblat Indonesia itu ke barat menjadi barat laut? Pokoknya kiblat tetap ke Ka'bah. Adapun cara mengukurnya, nanti datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, undang namanya BHR, Badan Hisab dan Ru'yah. Nanti ke masjid kita, undang NU, undang Muhammadiyah, undang tokoh masyarakat, baru kemudian duduk bersama, yang punya wakaf tanah masjid diarahkan kembali supaya arah kiblatnya benar. Bagaimana bila kita bermakmum dengan imam yang tidak mau mengikuti fatwa? Dia tetap kiblatnya arah ke barat.
Ini hanya masalah komunikasi saja. Dulu Imam Masjid Istiqlal namanya Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaakob, orang Nahdlatul Ulama. Kata dia tidak perlu harus tepat sekian-sekian. Yang penting sudah mengarah ke kiblat cukup. Itu Syekh Ali Mustafa Yaakob. Tapi MUI mayoritas mengatakan harus tepat sekian derajat-derajat diukur dengan BHR, Badan Hisab dan Ru'yah. Oleh sebab itu maka ini komunikasinya. Makanya ketika rapat masjid itu semua dipanggil, semua unsur dari Bapak RT, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, Ormas, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Warliyah, Al-Irsyad, semua kumpul bersama. Jangan sampai ada satu celah untuk masuknya permusuhan, perkelahian. Nanti kalau antara sesama yang sholat kelahi, yang ketawa siapa? Yang nggak sholat. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara arah kiblat. Untung kita nggak pernah ngadap kiblat. Bolehkah kita bermakmum dengan imam yang bersuci dengan air mutanajis ketika berwuduk di salah satu anggota wuduknya terdapat getah cat sehingga tidak sampai air ke anggota wuduk? Kalau wuduknya tidak sah maka sholatnya batal. Sholat yang sudah dilaksanakan bersama imam yang tadi ada cat, ada kutek, ada bekas getah karet atau kulit ikan mas, maka diulang lagi. Namanya sholat i'adatan. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin i'adatan. Sholat itu ada 3, adaan, qodoan, i'adatan. Diulang lagi karena tidak sah. Wuduknya tak sah, sholat tak sah. Bagaimana solusi agar kita bisa tetap jamaah di masjid sedangkan imamnya seperti di atas? Sudah diberitahu tapi katanya tidak apa-apa. Bukankah itu syarat sahnya sholat? Duduk lagi bersama antara alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Anak hamil dalam kandungan ibu pasti dibawa ke bidan berijazah karena takut istri mati meninggal dunia. Ini sholat tidak diterima gara-gara bacaan. Maka duduk adakan fit and proper test imam. Bapak Kementerian Agama ada, Bapak Ketua PCNU ada, alim ulama, tokoh masyarakat, ulil amri ada. Maka imam-imam kita harus di-upgrade lagi. Juara-juara musabaqah kita panggil, ustadz kita panggil, adakan satu hari briefing imam-imam. Satu kecamatan kumpulkan beberapa imam, lalu kemudian buatkan lagi pelatihan imam. Khotibnya juga, maka berkualitas insya Allah. Saya seorang 5 tahun lalu ibu saya sakit. Sampai sekarang ternyata ayah saya menikah diam-diam. Apakah itu salah satu tiket masuk surga pada ibu saya atau tidak Pak Ustaz? Sekarang ibu saya sudah tahu semua kebenarannya. Tak ada masalah dan tak ada ribut bahwa ayah sudah punya istri lagi. Doakan buat kesembuhan ibu saya. Di akhir majelis kita berdoa. Mudah-mudahan ibunda diberikan kesabaran dan istiqomah insyaAllah. Tak habis-habis nih.
Bang Riau Kepri ada divisi syariah. Ini dalam rangka membangkitkan ekonomi syariah. Maka umat Islam mesti berperan. Karena kalau tidak, kita terjebak pada riba. Saya mahasiswa Pak Ustadz. Saat saya masuk kuliah 3 kali tidak lulus. Hendak masuk kuliah. Jalan yang terakhir saya ambil dengan menyogok agar saya masuk kuliah. Apa hukum kuliahnya Pak Ustadz? Ini sudah tahu, cuma nanya-nanya aja. Ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Yang menerima sogok masuk neraka, yang diterima juga. Na'udzubillah. Kami sering ikut ceramah Ustadz di YouTube. Bolehkah Ustadz menjadi guru kami? Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-buku yang ada, yang sudah diupload, semua ceramah-ceramah, semua riwayat-riwayat hadis saya ijazahkan ijazah ammah kepada semua yang hadir dalam majlis ini. Qabiltu, jawabnya qabiltu, aku terima. Bagaimana cara menasihati teman dekat yang masih berpacaran? Kau kalau menasihatinya nanti dia tersinggung. Kirimkan saja video pendek dari Ustadz Somad 1 menit Instagram. Hitung 1, 2, 3. Hai kawan-kawan yang belum juga hijrah. Hijrahlah kalian. Kau perempuan adalah timun. Laki-laki adalah durian. Timun dekat durian tak ada untungnya. Di atas sobek, di bawah bonyok hancur berkeping. Like and share. Orang tua yang membiarkan anaknya jalan tanpa mahram. Pak, kami jalan sebentar ke air molek ya. Pergilah, nggak apa-apa. Sampai pagi ya Pak. Oh iya nggak apa-apa. Pergi. Dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Alhamdulillah itu tidak terjadi di Seresab. Karena semuanya pakai jilbab panjang. Tidak ada. Pak, saya bawa anaknya. Tidak. Sekali tidak, katakan tidak. Sebentar aja Pak. Tidak. Pergi pulang sana. Nanti saya belikan mie Pak. Bawa lah. Kita membeli sebidang tanah. Setelah selesai pembayaran, tanah itu bermasalah. Sementara orang yang menjual sudah meninggal. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Saya ulang sekali lagi. Saya beli tanah. Setelah selesai pembayaran, tanah bermasalah. Sementara orang yang menjual sudah meninggal. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ditanyakan pada ahli warisnya, tidak bertanggung jawab. Makanya teliti sebelum membeli barang yang sudah dibeli, tak bisa dikembalikan kembali. Itu selalu ditulis di toko-toko, supermarket. Oleh sebab itu, maka kalau sudah terjadi begini, solusinya ke pengadilan. Kalau sudah ke pengadilan, kata orang banyak yang tak mau ke pengadilan. Kenapa kamu tak mau ke pengadilan? Hilang kambing, pergi ke pengadilan, jadi hilang sapi katanya Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka tunjukkanlah kita bermarwah, berakhlak. Kalau kau curang di dunia, di akhirat, hai kau yang curang menipu ahli waris tak bertanggung jawab. Di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah sekecil apapun. Wa may yaghlul, siapa yang curang? Wa may yaghlul, siapa yang curang? Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang yang curang. Kertas terakhir. Kalau sebut-sebut terakhir, jangan bawa lagi. Apa hukum wanita berhijab menyukai sinetron Korea? Itu artinya casingnya Aswaja signal Korea. Oleh sebab itu maka kita mestilah mengikuti orang-orang yang baik menurut Islam. Menutup aurat, menjaga hubungan laki-laki perempuan yang tak mahram, berkata-kata yang baik. Masih banyak lagi yang bisa kita contoh. Banyak di YouTube itu solawat-solawat. Ini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu menghindarkan diri dari perbuatan lagha. Min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keimanan seorang muslim, maka lihatlah bagaimana dia meninggalkan perkara-perkara yang tak baik. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang masih suka Korea setelah pulang ini beralih ke Jepang. Oh sama aja Pak Ustaz. Beralih ke pengajian-pengajian insyaallah.
tonton itu ceramah Mama Dede yang isinya pengajian, tonton itu yang motivasi beramal, pokoknya yang banyak mengingatkan kita pada mati. Saya khawatir kalau nonton Korea terus ingin jadi artis Korea. Mereka putih, kita hitam. Akhirnya memaksakan diri harus macam itu, bedak Kelly 3 inci. Pergi undangan, panas, AC mati, lunturlah. Muka putih, tangan hitam. Na'udzubillah. Orang ketawa, kita ketawa. Yang diketawakan orang, kita. Jadi sadar diri, tahu diuntung, mengerti. Ibu tetap cantik walaupun tidak pakai make up. Karena kecantikan bukan pada fisiknya. Tapi kecantikan karena wajahnya bekas air wudhu. Amin. Orangnya cantik karena bekas cahaya solat tahajud malam. Amin. Kenapa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Dimulai jam 9, selesai jam setengah 11, 90 menit saya ceramah. Sampai kebas kaki, luar biasa. Baik, maju ke depan anak-anak, saudara-saudaraku yang mau bersyahadat. Kita syahadat, saksikan. Jangan pulang. Habis itu nanti tetap duduk. Tunjukkan akhlak yang baik. Mereka masuk Islam karena tahu Islam itu baik, Islam itu sopan, Islam itu lembut, Islam itu baik. Tapi ketika mereka lihat, oh begini rupanya Islam, nggak jadilah katanya. Duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara. Berapa orang semuanya Ustaz? Ada 30. 18.